Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah teman-teman, kali ini tema kita masih sama, yaitu tentang udara dengan subtema lapisan udara. Nah, teman-teman, ternyata bumi kita ini diselimuti oleh beberapa lapisan. Nah, apa saja itu lapisan udaranya? Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama, eksosfer. Apa itu eksosfer? Eksosfer ini merupakan lapisan terluar dari bumi dan memiliki kandungan utama berupa gas hidrogen. Nah, pada lapisan ini sudah tidak ada gaya gravitasi bumi. Jadi, semua benda-benda langit yang ada di lapisan udara ini akan melayang. Lalu yang kedua, ada yang namanya termosfer. Termosfer adalah lapisan terluar nomor 2 dari atmosfer bumi. Biasa juga disebut dengan lapisan ionosfer atau hot layer, lapisan yang panas. Nah, jadi fungsi lapisan ini untuk memancarkan gelombang radio. Selanjutnya, yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer ini merupakan lapisan yang berada di tengah-tengah. Terdapat bagian yang bisa mengikis benda-benda langit yang masuk ke permukaan bumi. Jadi, saat ada benda langit yang masuk ke bumi, yang mau menerobos bumi, nah, mereka akan segera terkikis atau segera terbakar pada lapisan mesosfer. Nah, jadi teman-teman kalau lihat meteor, ada meteor yang mau masuk ke bumi, menabrak bumi. Nah, sebelum meteor itu menyentuh bumi, meteor itu sudah terbakar habis di lapisan-lapisan udara yang menyelimuti bumi. Salah satunya di mesosfer. Lalu ada stratosfer. Nah, lapisan stratosfer ini lapisan kedua terdalam yang berada di atmosfer bumi. Nah, lapisan inilah tempat terbangnya pesawat. Dalam lapisan ini banyak mengandung ozon. Jadi, pesawat-pesawat itu terbang di lapisan stratosfer. Lalu yang terakhir, nah ini lapisan troposfer. Lapisan udara yang menempel di permukaan bumi. Pada lapisan ini tempat dari semua jenis cuaca, perubahan suhu, iklim, angin, tekanan, dan juga kelembapan udara yang kita rasakan langsung di muka bumi. Jadi pada lapisan troposfer ini ada semua suhu. Nah, jadi seperti yang kita rasakan dingin, hujan, nah itu semua ada di lapisan troposfer. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah masuk ke materi bahasa, teman-teman. Kali ini untuk kelas 4, teman-teman akan membahas tentang teks prosedur, menulis dan menjelaskan petunjuk membuat sesuatu. Nah, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisikan tujuan dan langkah melakukan atau membuat sesuatu dengan urutan-urutan tertentu. Teks prosedur dapat memudahkan orang lain untuk memahami cara membuat sesuatu. Nah, teks prosedur memiliki 3 struktur, yaitu tujuan dari pembuatan teks prosedur. Biasanya tujuan dari pembuatan teks prosedur ini sekitar hasil. Nah, jadi hasil yang didapatkan setelah melakukan urutan-urutan prosedurnya. Lalu yang kedua, alat dan bahan yang dibutuhkan saat melakukan prosedur ini. Dan yang ketiga, langkah-langkah pembuatannya. Contoh teks prosedur. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Bu Sukma sampaikan contoh teks prosedur. Judulnya membuat taman di botol. Nah, ini bagian pertama. Di bagian pertama ini merupakan awalnya. Nah, jadi tujuannya membuat taman di botol ini apa? Nah, jadi rumah akan terlihat lebih asri apabila ada tanaman di sekitar rumah atau di halaman.
Akan tetapi, jika tidak ada halaman, kalian dapat membuat taman dalam botol. Perhatikan baik-baik uraian berikut. Nah, jadi di awal ini dia masih pengantar. Nah, jadi bisa menjelaskan kenapa kita membuat taman di dalam botol. Ya. Alat dan bahan yang diperlukan: 1. Botol, 2. Arang, 3. Tanah campuran, 4. Tumbuhan, 5. Tongkat kayu. Itu alat dan bahan. Alat dan bahan. Lalu selanjutnya cara pembuatan. Nah, 1. Siapkan sebuah botol besar. Usahakan botol berwarna bening agar dapat terlihat isinya ya. Lalu yang kedua, letakkan bongkahan arang di dasar botol agar air dapat disimpan. Sehingga kita tak harus menyiraminya setiap hari. Yang ketiga, tuangkan tanah campuran di atas arang. Yang keempat, tancapkan tanaman yang dapat hidup di luar ruangan. Gunakan tongkat untuk dapat menata dan menancapkan tumbuhan dalam botol. Tata tanaman sesuai selera. Yang kelima, setelah selesai menata, siram dengan air agar tanaman tidak layu dan mati. Nah, jadi teman-teman lihat ya tadi contoh teks prosedur ini. Di pertama tadi ada judul, lalu ini tujuannya, lalu ada alat dan bahan, lalu yang selanjutnya, cara pembuatan. Jadi ada 3 unsur ya, ada 3 unsur teks prosedur yang harus teman-teman pahami. Oke? Nah, teman-teman juga bisa lihat ada tanda baca. Nih ada tanda baca titik 2, ada koma, ada titik. Nah, itu penggunaan tanda baca. Jadi perhatikan juga ya penggunaan tanda bacanya. Lalu ada huruf kapital. Nah, teman-teman lihat ya, setelah tanda titik, semua huruf yang di awal kata itu pasti menggunakan huruf kapital. Oke, lanjut. Nah, ini pekerjaan. Jadi teman-teman hari ini, teman-teman silakan buatlah teks prosedur pembuatan sesuatu. Bebas mau buat apa saja ya. Tapi pastikan berkaitan dengan tema udara. Buat semenarik mungkin. Nah, jadi teman-teman buatlah semenarik mungkin. Mau teman-teman bikinnya bisa digantung atau mau buat seperti buku, terserah, bebas teman-teman mau buatnya seperti apa. Tapi yang pastikan teks prosedurnya jelas ya. Ada 3 unsur tadi. Ada tujuannya, ada alat dan bahannya, dan cara pembuatannya. Dan yang terakhir, teman-teman presentasikan teks prosedur yang teman-teman buat saat recalling. Jadi pastikan teman-teman ikut recalling ya. Pada recalling kali ini, teman-teman harus mempresentasikan teks prosedur yang telah teman-teman buat. Oke? Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup. Terima kasih teman-teman sudah menonton video hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan hari ini. Busukma tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.